Baik, perkenalkan nama saya Clarence Lawli dengan NIM 252304013 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, saya akan mereview hasil pertemuan dari pertemuan 1 sampai 7, yaitu Pancasila. Sebagai latar belakang Pancasila adalah sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga setiap kebijakan, peraturan dan perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam menghadapi arus globalisasi atau modernisasi dan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang besar, seperti lunturnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial, intoleransi, serta pengaruh negatif budaya asing. Adapun tujuan pendidikan Pancasila, yang pertama menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengembangkan pemahaman dan nilai-nilai Pancasila dan menggerakkan peserta didik untuk mengamalkan setiap sila-sila Pancasila. Kita tahu apa itu Pancasila, yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar, yang sehingga digabungkan kata itu adalah 5 dasar negara. Unsur-unsur negara, yang pertama, negara harus memiliki rakyat, dan yang kedua, negara harus memiliki wilayah atau daerah. Yang ketiga, negara harus memiliki pemerintahan atau kerajaan, dan ketiga, negara harus memiliki pengakuan dari negara-negara lain. Adapun tujuan pembentukan negara, yang pertama, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mengatur kehidupan bersama rakyat. Yang ketiga, melindungi kepentingan rakyat. Dan yang keempat, mewujudkan kesejahteraan. Ada 2 bentuk negara dan pemerintahan. Yang pertama, negara kesatuan, yang seperti kita lihat sekarang, negara kesatuan itu seperti negara Indonesia. Dan yang kedua, negara federal seperti negara Amerika Serikat dan kawasan Australia. Adapun konsep atau tujuan negara, yang pertama, konsep atau tujuan secara umum adalah tujuan negara adalah arah atau cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu negara, yaitu tujuan ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan negara Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun konsep urgensi dasar negara, yaitu poin pertama, pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi penyelenggaraan negara. Dasar negara menjadi sumber nilai atau arah dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan Poin kedua adalah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
kesehatan, perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan hukum negara. Kedua, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, menjadi landasan moral, etika, dan ideologi nasional. Kedudukan Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, politis. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah sebagai sumber yuridis. Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi karena tercantum secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kedua, menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 diatur oleh yang kedua, sumber historis, yaitu Pancasila berakar dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah ada sebelum jauh kemerdekaan, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Kedua, proses perumusan Pancasila diakui melalui BPU, PKI, dan PPKI pada tahun 1945. Tiga, rumusan akhir Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Selanjutnya, sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, bersumber dari adat istiadat, budaya, dan norma-norma sosial yang telah lama dipegang oleh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi pedoman dalam kehidupan masing-masing masyarakat. Sumber selanjutnya adalah sumber politis. Ada beberapa poin. Yang pertama, Pancasila menjadi ideologi politik nasional yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Yang kedua, menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan kebijakan politik. Yang ketiga, tidak memihak pada satu golongan atau ideologi politik tertentu. Yang selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita tahu, Pancasila bersifat dinamis, yang artinya penerapannya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Namun, Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, krisis moral generasi muda. Adapun beberapa contoh dari poin-poin tertentu. Yang pertama, globalisasi. Contoh globalisasi adalah masuknya budaya asing dan ideologi luar yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku korupsi yang telah kita tahu di Indonesia maraknya kasus korupsi yang sampai ribu triliun, yang seperti yang kita tahu pada berita akhir ini adalah korupsi PT Pertamina yang hampir 1.000 triliun. Selanjutnya, krisis moral generasi muda. Dan krisis moral ke generasi muda ini sering kita temui, yang dimana anak muda sekarang ini tidak memiliki etika baik, seperti tidak menghormati yang lebih tua daripadanya, yang dimana mensamaratakan yang tua dan yang muda. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi berarti pentingnya atau
mendesaknya keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Pancasila memiliki peran yang sangat vital karena menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan nasional. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sangat urgen. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara, pemerintahan, dan hukum harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Yang kedua, sebagai perekat persatuan bangsa. Pancasila mampu menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Yang ketiga, sebagai paduan etika sosial dan politik yang menjadikan dasar dalam membangun pemerintahan yang berkeadilan, beradab, dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Dan yang terakhir, sebagai benteng ideologis bangsa yang mencegah masuknya ideologi asing seperti liberalisasi ekstrem, komunisme, atau radialisme yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan terakhir, sebagai landasan pembentukan hukum dan kebijakan. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai kebersamaan, kemanusiaan, persatuan, keyakinan, dan keadilan. Adapun hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proklamasi bangsa Indonesia yang menyatakan, yang dibacakan oleh Bapak Proklamator itu Insinyur Soekarno-Hatta. Adapun hubungan Pancasila dengan proklamasi, yang pertama, proklamasi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keyakinan bahwa kemerdekaan adalah rahmat Tuhan, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penolakan terhadap penjajahan, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya seluruh rakyat bersatu memperjuangkan rakyat, yang keempat, kerakyatan, kemerdekaan nilai atas kehendak rakyat, dan terakhir, keadilan sosial, kemerdekaan untuk kemakmuran. Hasil penjelasan saya, apabila ada salah kata